Yo, assalamualaikum, balik lagi di channel Mamang Kuliner ya. Kembali di konten tepi jurang, konten tepi jurang. Karena banyak banget komen yang masuk ke gua buat bang, review jujur coba warung Pakmu. Bang, review jujur baksonya bang, gitu kan. Nah sebenernya gua tuh konten-konten gini ya agak-agak wadidaw gitu ya. Karena kalau misalnya reviewnya kurang gitu nanti gue diserang ya kan. Reviewnya bohong, gue juga diserang sama subscriber gue. Yaudahlah ya, gue sejujur-jujurnya aja lah ya. Nah jadi gue sekarang pengen review warung Pakmu ya. Jadi warung Pakmu ini punyanya papanya Fadil Jaidi ya. Nah jadi gue kalau gue lihat sih sekarang fokusnya lebih ke bakso. Cuma kalau gue lihat Instagramnya, profilnya sebenarnya tadinya jual apa aja gitu ya. Kayaknya ada macam-macam makanan Timur Tengah juga gitu, kayak roti-roti Mariam gitu kalau gue lihat ya. Nah sekarang kayaknya ikonnya lebih ke bakso dia nih. Nah ini gue beli dari yang Bintaro, gue beli by GoFood. Di sini gue udah beli beberapa baksonya ya. Di sini ada bakso polos halus. Ini harganya 28.000 harga GoFoodnya. Tapi kalau tadi gue lihat sih harga kalau lu dine in itu sekitar 23 ribuan ya. Terus ada bakso mercon plus bakso polos harganya 35.000. Terus ada bakso urat besar, ini harganya 19.000, ini ala carte ya. Jadi cuman yang bakso urat tuh gue cuman ekstra, jadi nambah ekstra doang. Terus habis itu ekstra juga gue bakso telur satu pieces itu harganya 19.000. Jadi selisih harga Gojek sama harga aslinya itu sekitar 5 ribuan ya. Di first impression gue terhadap bakso warung Pakmu ini ya, tentu gue punya positif sama negatif ya. Sebelum gue cobain nih cuy, positifnya adalah ini kemasannya bagus ya, colorful ya, kalau kalian bisa lihat itu. Tuh ada apa sih tagline-nya gitu kan, banyak terima kasih. Oke. Terus ada muka Pakmunya, dan kerennya di sini dia dikasih, terus di sini juga dikasih kayak blank space buat ngisi jenis baksonya, jadi nggak ketuker gitu ya. Ada bakso mercon, bakso telur gitu, bagus sih. Kemasannya saya suka, bagus. Dan yang kedua, tadi gue beli by GoFood itu antri, itu kata Gojeknya antri tapi pelayanannya cepat gitu. Jadi antriannya tuh nggak nguler gitu cuy. Jadi dilayaninnya sangat cepat, jadi nggak numpuk. Bagus sih, jadi nggak begitu ngaret ya untuk masalah pelayanan, itu good banget. Nah untuk kalau ke makanan ya, kita langsung masuk aja ke reviewnya kali ya. Pertama gue bakal cobain yang bakso polosnya dulu. Oke, ini untuk yang bakso polos. Jadi kalau untuk yang bakso polos yang gue dapat ini tuh dia cuma dapat mie kuning, terus dapat bihun sama bakso kecilnya 5 gitu ya. Sama dapat bawang goreng. Nah, tadi sebenarnya kalau gue pesen di GoFood itu dia punya opsi tanpa mie dan bihun, pakai mie, dan itu gue isinya mie doang ya, isinya mie goreng, dan ada remove from menu. Itu kalau gue lihat ada sawi, ada bawang goreng, ada seledri. Jadi emang kalau di foto produknya itu dia ada seledri, ada bawang goreng, ada sawi, kelihatan kayak ya lengkap lah kayak bakso-bakso pada umumnya. Dan gue nggak ngisi remove itu sama sekali, tapi kenapa punya gue di remove? Ini yang gue dapat cuman bawang goreng doang ya. Gue nggak dapet seledri, nggak ada sawi, padahal gue nggak ngisi remove sama sekali cuy. Dan yang kedua, di sini yang menurut gue fatal dari warung Pakmu ya. Ini pendapat gue. Sebelumnya gue disclaim dulu deh ya. Ini pasti gue bakal diserang sih sama haters gue ya. Karena menurut di sini review gue pure sebagai konsumen. Gue beli produknya, gue ulas pendapat gue sebagai pembeli produk tersebut. Jadi gue bukan ahli atau master chef yang harus jadi juri gitu ya. Karena gue emang ya ini produknya gue beli, ya bebas gitu gue ulas ya kan. Oke, jadi kalau menurut gue ya sebagai mata konsumen ya, ini menurut gue fatalnya adalah esensi makan bakso itu adalah salah satunya customize. Jadi lu bisa custom rasanya dengan kondimen-kondimen yang disediakan gitu ya. Gue gak tahu mungkin kalau dine in disediain. Gue berharap ini gue lagi apes aja ya. Yang gue pesen ini adalah gue yang apes gitu ya. Karena ini nggak ada sambal, nggak ada saus, nggak ada kecap gitu cuy. Itu menurut gue esensi yang sangat fatal dihilangkan dari warung Pakmu ini. Jadi gue anggap ini mungkin gue lagi apes ya. Cuman kalau gue nggak apes, kalau emang konsepnya begini, mungkin ini bisa jadi saran gitu ya buat warung Pakmu. Adain aja gitu kondimen sambal, bakso, sambal, kecap sama saus gitu ya. Karena gue baru kali ini sih gue beli bakso tapi nggak dikasih kondimen gitu cuy. Oke, sekarang gue langsung aja pengen cobain. Ini by the way udah gue angetin ya. Jadi ini dalam kondisi panas, aman ya.
Gue minum dulu dengan Asep Sunandar. Bismillah. Gue tabur dulu bawang gorengnya. Dan ini dia kuahnya kelihatan agak bening ya. Gue cobain lah ya. Kuahnya dulu. Bismillah. By the way, sebelum gue review, gue pengen lu tahu dulu, gue ini tipe, gue ini orang yang suka bakso sebenarnya rasanya lebih ke medok, keruh, kaldu, yang kaldunya kuat gitu ya. Nah menurut gue, kalau untuk bakso Pamo ini, kaldunya terasa kayak kaldu sapi gitu ya. Rasa kaldu sapi itu terasa. Tapi menurut gue light gitu rasanya. Jadi sebenarnya ini bukan tipe bakso yang gue suka dari segi kuah ya. Menurut gue rasanya tuh kaldunya tipis gitu loh. Kuah baksonya ini kayak lebih ke bakso sehat ya. Jadi yang biasanya gue tuh suka bakso yang kuahnya tuh berlemak gitu loh. Kelihatan agak berminyak ya, bukan berminyak banget, kelihatan agak berminyak yang bakso yang gue suka ya. Kalau ini tuh kayak bersih banget baksonya dah. Dan gue tidak suka makanan sehat. Nah ini baksonya menurut gue ukurannya kecil ya. Tuh. Nih ya. Coba baksonya. Menurut gue dari bumbunya ya, dari bumbu baksonya sendiri lumayan lah. Dari bumbu baksonya lumayan, seriusan. Kerasa kayak lada-ladanya gitu ya, pepper-peppernya tuh kerasa gitu. Baksonya sendiri tuh udah asin gurih. Menurut gue yang enggak banget tuh teksturnya cuy, asli. Jadi teksturnya di sini tuh kenyal ya, baksonya tuh kenyal. Tapi kenyalnya tuh nggak kenyal yang meaty gitu, tau gak sih lo? Gue ngerasa pas lagi ngunyah tuh kayak lagi makan fish cake rasa sapi gitu cuy. Jadi kayak bukan bakso sih, kalau dari segi tekstur ya. Bakso polosnya kurang sih kalau menurut gua. Coba mie-nya ya. Rasanya agak beda sama mie kuning di bakso. Gue ngerasa mie kuningnya ini pakai mie instan. Jadi kayak gue lagi ngerasa, gue nih ya, yang gue rasain gue kayak lagi makan mie instan untuk pas ketika gue makan mie kuningnya. Gue nggak tahu ya, tapi ini mie kuningnya gue rasa kayak pakai Indomie gitu cuy. Jadi nggak bener-bener mie kuning, kan ada yang warnanya kuning banget ya. Ini tuh warnanya agak keputihan kayak Indomie. Dan rasanya pun kayak Indomie. Kalau bakso favorit gue ya, sebelumnya bakso favorit gue tuh kayak bakso Titoti, bakso Samrat. Ya, jadi emang kuahnya berkaldu banget, medok gitu ya. Kalau Samrat tahu kan lo. Nah, kalau deket rumah gue ada juga yang enak tuh namanya bakso Candik Ayu. Dan itu dia mirip-mirip Samrat. Itu kayak top 3 bakso gue lah, bakso versi gue lah. Nah, kalau menurut gue, bakso Pamo ini kalau untuk bersaing dengan bakso-bakso tersebut belum bisa menggeser ya. Kayak karena masih banyak banget yang mesti diimprove sih kalau buat gue. Oke, menu berikutnya yang bakal gue coba di sini adalah bakso mercon ya. Oke, ini bakso mercon gue beli harganya 35.000, kalau nggak salah tuh berarti harga sekitar 29 atau 30.000 ya. Jadi ini udah dapat mie juga, terus sama dapat bawang goreng ya. Ini bakso merconnya 1 sama bakso polosnya 3 biji. Oke, dalamnya dia tentu cabai. Wah, aroma cabenya kenceng cuy. Bau cabai rawit, cabai rawit setan tau kan lo. Muka gue kayak bakso emang gak fokus ke gue. Nah, ini ya. Cobain ya. Bismillah. Jujur gue suka aroma mercon ya. Karena nggak cabai jablay biasa, cuman dikasih bumbu sesuatu gitu sama dia, jadi terasa lebih wangi cabenya gitu ya. Pedes juga yang jelas. Yang mercon ini bisa ngasih variasi rasa untuk bakso yang tidak dapat kondimen ini gitu loh. Ada rasa pedesnya akhirnya gitu ya. Tapi kalau menurut gue dari segi tekstur bakso gedenya emang better dibandingkan bakso yang kecil ya. Tapi tetap terasa dominan tepung ya sih kalau buat gue. Jadi kenyalnya tuh nggak yang terlalu kenyal meaty daging tau kan. Oke, gue bakal cobain bakso berikutnya yaitu bakso uratnya. Nah ini bakso uratnya gue tuh belinya nggak yang komplit kayak pakai mie gitu ya. Jadi emang ini ekstra. Jadi cuma dikasih bakso urat, kuah sama bawang goreng ya. Kita kasih bawang goreng ya. Nih bakso uratnya nih. Bakso urat ya. Yang gue bingung nih teksturnya kok kayak nggak konsisten. Kalau menurut gue di sini tekstur tuh agak nggak konsisten ya. Kalau menurut gue ya. Ini kalau di sini bakso uratnya gue ngerasa malah terlalu hancur teksturnya. Kayak terlalu lepas gitu di mulut gue.
Jatuhnya kayak makan adonan daging rolade gitu loh. Terlalu lembut. Ini gue review gini pasti dibilangnya serba salah nih. Banyak minta lu, dikasih kenyal protes, dikasih lembut protes. Gue tau sih. Cuman kalau lu pernah makan bakso urat terus makan bakso urat yang ini, gue anggap aja ini punya gue lagi apes sih. Cuman kalau menurut gue emang terasa kayak uratnya tuh ada gerja-gerja, cuman terlalu lepas gitu apa ya? Rasanya lumayan, terus masih ada kayak rasa-rasa urat, kenyal-kenyal uratnya tuh ada gitu ya. Cuman secara keseluruhan ketika lu makan, itu kayak di gigitan tuh kayak lepas gitu. Set. Oke lah, kita coba bakso yang terakhir, yaitu adalah bakso telurnya. Sama kayak yang bakso urat, ini gue pesannya ekstra, jadi cuma dapet bawang goreng ya. Oke, ini bakso telurnya sih gede ya. Potong, set. Wah, ini kayaknya teksturnya sama ya. Berasa soalnya pas lagi dipotong tuh, gereknya tuh berasa cuy. Kita cobain. Bakso telurnya, teksturnya mirip kayak bakso mercon ya. Emang nggak sesempurna bakso-bakso favorit gue sih ya, cuman better lah dibanding bakso polosnya. Ya sebenarnya gue nggak mau ngerating makanan ya, cuman ya kalau gue nggak rating pasti lu pada nanya ya kan. Ya sebenarnya gue bakal rating, tapi ya gue pengen jelasin ini rating gue, rating pribadi ya. Gue bukan ini ya, gue bukan expert ya. Ini rating konsumen nih, anggap aja gue konsumen GoFood ya, gue pengen rating. Nah gue bakal rating pertama mungkin dari bakso polos ya. Menurut gue bakso polosnya ini banyak banget yang mesti diimprove, banyak banget kekurangan yang mesti dibenahi ya. Kalau dari gua ya, dari mata konsumen seperti yang tadi udah gue sebutin. Jadi untuk bakso polosnya sendiri nih gue bakal kasih rating dia dari gua ya, gue 5/10 sih ya kalau gue. Untuk bakso merconnya sendiri ya, di luar bakso polosnya, untuk bakso merconnya sendiri teksturnya better dibandingkan bakso polosnya, jadi gue bakal kasih rating dia untuk bakso merconnya 6,5 lah gue dari 10 ya. Terus kalau untuk bakso uratnya dari gue 6 dari 10. Kalau untuk bakso telurnya dari gue 6,5 dari 10 ya. Ya sekali lagi namanya makanan selera, jadi selera gue pasti beda lah sama selera lu pada ya. Nah buat lu yang pengen cobain silahkan cobain, ini udah ada di GoFood ya, atau kalau lo mau langsung beli ini udah ada di Jalan Bintaro Utama 5 nomor 57. Silahkan cobain sendiri. Buat lo yang udah cobain, coba tulis di kolom komentar menurut lo gimana rasanya. Segitu aja video gue kali ini, sampai jumpa di video berikutnya, sehat selalu, bye.